Ya, halo rekan-rekan siswa kursus ya di kampus virtual maupun di lembaga yang lain yang tergabung dengan kampus virtual. Eh, ini adalah pertama kali pertemuan saya dengan Anda sekalian lewat video tutorial ini. Jadi pertama kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar Linux dan Ubuntu server. Jadi ini masih pengetahuan tentang Linux gitu ya dan Ubuntu. Tidak ada salahnya ini saya sampaikan pada materi pertama ya. Oke, jadi Linux ini kan adalah distribusi ya, distribusi dari sistem operasi yang sudah sangat besar pula gitu ya penggunanya di dunia gitu. Oke, baik. Sejarahnya dulu gitu ya. Jadi Linux ini kan pada awalnya dibuat seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds ya. Ini pada saat project hobi yang digunakan pada saat tesis ya, tesisnya ya pada kuliah strata S2 kalau di Indonesia gitu ya. Jadi dulunya Linux ini merupakan proyek pribadi ya, kita itu hobi. Jadi diinspirasi dari Minix ya. Ini sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andre Tannenbaum ya, ini pendahulunya gitu. Di versi 0 dan 01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 91. Kemudian 5 Oktober 91 itu Linus sudah mengumumkan versi resmi Linux yaitu versi 02, walaupun hanya dapat dijalankan via shell bash atau GNU Bourne shell ya. Oke. Selanjutnya apa itu Linux? Jadi di sini open source. Jadi open source ini sebuah license ya, lisensi ya, gratis di bawah lisensi GNU. Jadi sistem operasi 32 dan 64 bit ya. Ini turunan dari Unix dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform. Jadi mulai dari Intel x86 hingga prosesor RISC ya. Gratis ya. Linux sebagai program open source yang gratis ini yang membuat dia terkenal gitu. Oke, kita bahas berikutnya yaitu apa itu lisensi GNU ya. Dengan lisensi GNU itu ya singkatan GNU Not Unix. Jadi kita dapat memperoleh kode sumber lengkap dengan kode sumbernya ya. Oke, jadi Anda diberikan hak ya untuk mengcopy sebanyak yang Anda mau atau bahkan mengubah kode sumbernya, legal itu ya. Jadi walaupun gratis, ini kita boleh menarik biaya dari penggandaan pengiriman program maupun setting, atau ini seperti saya ini pelatihan gitu ya, itu saya boleh menarik biaya gitu. Jadi referensi lengkap dapat Anda lihat di gnu.org. Oke, keuntungan memakai Linux tidak perlu membayar lisensi ya. Ini terkait dengan lisensi ya. Kalau di Windows sendiri itu kan ada lisensi ya. Terus kebebasan memperoleh kode sumber, source code, dan untuk mengubahnya bersama komunitas Linux yang terbuka. Jadi ada forum-forum Linux yang bisa nanti Anda masuk di sana, terus kemudian Anda tanya-tanya atau troubleshooting dan lain-lain. Berkembangnya pengguna Linux sebagai komunitas terbuka ya. Nah, ini membuat kalau ada kelemahan, bug akan cepat diketahui, dan secepat itu pula para programmer akan memperbaiki program ya, dibandingkan dengan Windows ya. Di Windows itu kan company, perusahaan yang di dalamnya ada karyawannya Microsoft gitu ya. Jadi ini terbatas. Jadi kalau ada komplain ataupun ada
apa ini ya, user tidak puas memakai Windows, melaporkan baru diperbaiki seperti itu. Nah, oke. Keuntungan yang lain sebenarnya di Linux juga sudah ada bahasa pemrograman sendiri ya. Contoh bahasa pemrograman. Nah, di situ ada basic ya, bahasa basic, terus ada itu bahasa pemrograman loh ya. Terus C, Fortran, terus GTK untuk membuat aplikasi GUI. Nah, Pascal ini yang terkenal ya. Kalau Anda awal-awal belajar ini biasanya Pascal ini sangat familiar ya. Dan untuk Python, untuk web, juga untuk web ya. Terus Kirlik ini sebagai pengganti Borland DLP kalau di Windows. Kemudian program DBMS ya, DBMS di situ ada Informix, Lisp, PostgreSQL, MySQL ya. Ini terkenal sekali nih MySQL. Nah, kalau PostgreSQL ini sudah bawaan dari Ubuntu server. Nah, terus kemudian program bisnis ya, program bisnis ini untuk menangani data di perusahaan ya, perusahaan kecil gitu ya. Nah, ini ada Office ya, terus Star Office dan lain-lain nih, sampai dengan ada IP Word, terus TEX gitu ya. Oke, next. Jadi untuk aplikasi grafis ya mas saya, aplikasi grafis ada juga di situ ya, Blender ya, ini sebagai pengganti misalkan untuk Corel Draw gitu ya, Corel Draw, kemudian GIMP, terus sebagai pengganti Photoshop, Varicat untuk untuk membangun itu ya, bangunan, software AutoCAD gitu mas saya ya. Terus di sini ada aplikasi jaringan, itu misalkan Sign and Map, sampai dengan Squid ya. Nah, oke, jadi jangan khawatir, di sini produsen hardware juga itu mengembangkan ya, menyediakan produk mereka untuk support Linux seperti itu. Ya, oke, next. Fitur-fitur Linux ya. Nah, multitasking ya. Jadi multitasking ini dukungan 32 bit untuk menjalankan perintah secara bersamaan ya. Ya, memanfaatkan mode terlindung atau protected mode ya, misalkan dari pabrikan Intel 80386 ke atas, ini yang lama sekali ya. Terus ada juga multi user, multi session. Jadi user dapat login bersama-sama gitu ya, bersama-sama, dan ini ada sessionnya gitu ya. Nah, ini mampu gitu ya. Terus dokumen Java, dukungan ya. Sorry, Java ini kan bahasa pemrograman gitu ya, bahasa pemrograman yang dikenal sekali ngetik bisa running di semua sistem operasi ya. Oke, bisa di Windows, Linux, terus di bahasa pemrograman HP yang Symbian yang lama itu juga pakai Java gitu ya. Ya, oke. Nah, virtual memory. Jadi virtual memory ini untuk membantu RAM. Ya, nanti kita dipraktekkan pada saat instalasi gitu. Ya, meningkatkan memori ada yang sebenarnya gitu. Oke, terus di Linux tidak ada drive loh ya. Di Linux tidak ada drive, adanya file yang terhierarki ya, dengan folder utama ya. Ya, itu dikenal dengan file system standard atau FSSTND gitu ya. Oke, dia punya juga
grafis antarmuka, namanya X Windows gitu ya, sistem X Windows. Jadi walaupun yang kita pelajari itu nanti text based ya, itu bisa diinstal graphical user interface dan bisa di remote dari Windows. Jangan khawatir nanti ya, tidak semuanya ngetik semua enggak, tapi nanti bisa dijalankan menggunakan graphical user interface. Oke, ini untuk logonya gitu ya, untuk logo kenapa kok penguin tidak ayam, tidak dan lain gitu ya. Jadi pada saat itu Troval ya sedang berjalan-jalan di taman ya, di taman di Finlandia kan taman musim dingin ya, ada penguin. Kemudian semenjak itu ia mengalami demam setelah dipatok penguin selama berhari-hari gitu. Nah, dia pikir karakter itu cocok untuk mewakili Linux. Jadi pemakainya itu ingin demam gitu ya, demam dalam artian tergila-gila menggunakan atau mengotak-atik Linux gitu. Nah, dan ternyata apa yang dibayangkannya menjadi kenyataan ya. Hampir setiap pemakai saat pertama kali berkenalan dengan Linux menjadi susah tidur dan menghabiskan waktunya berjam-jam di depan komputer untuk bermain-main dengan Linux gitu ya. Oke, kemampuannya ya. Jadi kemampuan Linux itu bisa sebagai standalone PC atau komputer pribadi ya, ini handal ya, karena virus juga jarang terjadi ya di Linux ya, ataupun hang gitu ya, ini kan ringan, ataupun ribut terus apalagi ini kalau dijadikan terhubung ke internet ya. Jadi ini menjanjikan keamanan yang memadai, ada firewallnya gitu ya di apanya itu, di browsernya. Oke, kemampuan Linux ya, selain sebagai komputer pribadi, ini juga bisa digunakan dan sangat tangguh untuk server yang nanti akan kita pelajari. Jadi aplikasi server ini setiap versi lain-lain ya. Itu ada untuk web browser, FTP server, terus mail server ya, dan name server, ataupun untuk DHCP server dan demo standar pakai telnet ya, atau nanti pakai juga SSH gitu ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu pada pertemuan atau bab subbab berikutnya gitu ya. Nah, distribusi Linux kalau di Indonesia juga yang terkenal gitu ya, misalnya ada Red Hat, SUSE, Mandrex, Slackware, Debian gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali di distribusi Linux ya. Misalkan ada di dunia itu ada Gentoo, Red Hat, Caldera, Open Linux dan lain-lain ya, banyak sekali. Nah, walaupun banyak ya, beda dengan Windows ya, versinya ada Windows 7, 8, 10 dan lain-lain ya, atau yang dulu-dulu ada 98 gitu ya. Tapi untuk Linux ini prinsipnya satu, yaitu kernel. Kernelnya ini yang dibuat oleh Linus Torvalds dan kawan-kawannya, yang menghubungkan antara mesinnya, komputernya dengan operating system seperti itu ya. Oke, di Android juga itu ya, Android juga ini kernelnya ya, makanya dia gratis ya, tidak, operating systemnya tidak bayar ini karena kernelnya gratis gitu ya. Nah, jadi pembeda antar distribusi gitu ya, atau distronya gitu lah ya, antar distribusinya itu beda-beda, paling ya antar muka sama, kemudian untuk instalasinya gitu ya. Jadi aplikasi yang disertakan, misalnya ini program-program di Linux
ada paket-paket yang jumlahnya banyak itu, setiap Linux beda-beda ya, atau setiap distribusi. Nah, oke, selanjutnya pembedanya gitu ya. Jadi pembedanya ada program bantu yang hampir di setiap distribusi mempunyai program bantu yang memudahkan pemakai gitu. Nah, di situ kalau di Red Hat menyertakan program ada RPM ya, Red Hat Package Manager, yang memudahkan pengguna untuk menginstal dan menghapus program biner ya. Ada SUSE ya, ini Slackware, Debian, itu beda-beda. Ini seperti Debian DPKG gitu ya, untuk menginstal dan menghapus program seperti di Windows sama. Nah, oke, itu pengantar Linux. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan Ubuntu server gitu ya. Nah, oke, jadi apa itu Ubuntu gitu ya. Jadi Ubuntu ini operating system yang berbasis Linux ya. Ya, oke, ini open source juga. Jadi Ubuntu diambil dari kata Ubuntu gitu ya. Jadi pada saat dibuat, Ubuntu itu fokus pada agar bagaimana pengguna itu mudah menggunakan dan instalasi juga mudah, tidak ribet ya. Walaupun belum mengalahkan Windows, tapi dia sudah mendekati lah gitu ya. Nah, oke, kenapa namanya itu ya? Jadi itu sebuah konsep di Afrika ya, yang humanity toward other, yang artinya adalah kemanusiaan untuk orang lain gitu, atau untuk bukan dipegang atau digunakan dirinya sendiri, dalam hal ini yang disponsori oleh Canonical, tapi digunakan untuk semua orang gitu ya. Yang mensponsori adalah Canonical. Jadi ini pemiliknya adalah Mark Stoltenberg, itu dari Afrika Selatan, seorang bilioner ya. Bilioner ini kalau dolar ya banyak lah gitu ya. Oke, kenapa kita menggunakan Ubuntu? Jadi adalah free software provided ya, open source ya, sudah ada grup-grupnya. Terus Ubuntu juga gratis. Jadi Ubuntu ini diciptakan untuk alternatif dari Windows ya, dari Windows maupun Mac OS ya. Terus sudah populer ya pada saat lama gitu ya, yang lama sekitar 2008 itu sudah 8 miliar ya, 8 juta lah ya, million ya, 8 juta. Dell komputer ya, ini pabrikan Dell itu juga untuk desktop sudah menggunakan Ubuntu juga gitu ya. Oke, lanjut. Lah ini rekrutmen ya, atau sebenarnya sampai sekarang sudah versi 20 yang terbaru ya. Nah, kita lihat yang awal-awal, yaitu ada Festival 7 ya, versi 7 ya, 704 ya. Terus ada Gesti Gibbon, Hardy Heron ya di 2011 gitu ya. Dan ini RAM-nya kecil gitu ya, RAM-nya kecil ya, ini harddisknya juga kecil ya. Terus dapat digunakan dual booting ya, antara Live CD ya. Jadi kalau Anda nanti pakai download apa ini namanya, file ISO ya, Anda jadikan bootable CD gitu ya, itu bisa dipilih mau live atau langsung diinstal. Live itu hanya untuk mencoba saja, mencoba Anda masukkan ke CD dari komputer, itu bisa gitu ya. Oke. Nah, Gesti Gibbon ya, itu sudah ada Firefox browser untuk email klien pakai Thunderbird, OpenOffice ya, OpenOffice untuk
apa ini, menangani masalah-masalah di kantor ya. Gym ini seperti Photoshop, sudah ada musik ya, MP3 lah gitu ya, atau game kecil-kecilan sudah ada. Oke, kemudian demo ya, ini untuk versi demo itu sudah ada boot up dan file management, kemudian koneksi internet juga sudah bisa gitu, email, open office, kemudian musik ya, memutar musik, memutar video, itu sudah ada softwarenya, ataupun main game. Nah, yang pro gitu ya, yang pro ini open source juga, tapi dia bisa update setiap 6 bulan sekali ya, sudah bisa kompatibel dengan Microsoft program ya, Microsoft Office ya. Oke. Jadi dan ada juga add-onnya juga sudah ada. Untuk yang pro ini tidak perlu code ya, kode atau kode aktivasi atau registrasi gitu. Nah, pengecualiannya, jadi kalau di Linux terutama ini di Ubuntu itu tidak ada technical support ya. Kalau ada trouble itu Anda bisa masuk di grup-grup ya, grup-grup internet ya. Anda tidak bisa menghubungi pengembangnya karena ini gratis ya. Oke. Ya. Terus semua program itu tidak semua program kompatibel. Ya. Misalkan itu driver peripheral itu tidak selalu ada ya, misalkan ada soundcard ya, soundcard itu mungkin ada yang tidak kompatibel dengan sistem operasi Ubuntu gitu ya. Oke, untuk mendapatkannya Anda bisa download di internet, kunjungi saja itu ubuntu.com ya, sekitar 600 MB lah ya, kecil ya, yang saya untuk demokan untuk Ubuntu Verdiheron 8 ini ya. Kalau yang terbaru ada juga yang versi 20 ya. Nah, ini pakai CD dikirimkan nanti biasanya ya, atau dikopikan atau kopi ya, ngopi temen, atau nanti download saya kasih link downloadnya, Anda download gitu ya. Oke, itu penjelasan saya mengenai Ubuntu server ya. Jadi semoga Anda paham pada awal-awal kursus ini, Anda memahami apa itu Ubuntu. Oke, semoga sukses. Lanjut di pertemuan berikutnya. Oke ya. Jempol dulu ya. Oke.